sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serafina Marcelina Kunden dengan NIM 196611032. Pada saat ini, kami dari kelompok kami akan membahas mengenai kepribadian manusia. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami dengan lebih baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Berikut ada pengertian dari kepribadian. Para psikolog cenderung mengartikan kepribadian sebagai suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem psikologis seseorang. Definisi kepribadian yang paling sering digunakan dibuat oleh Gordon Allport. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Kepribadian atau personality adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Berikut ini pengertian kepribadian menurut para. Yang pertama, menurut Wiener. Menurut Wiener, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, menurut M.A. Bauer. Menurutnya, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Yang ketiga, menurut Scheler. Menurutnya, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Yang keempat, menurut Theodore R. Newcombe, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku. Kepribadian adalah seperangkat karakteristik psikologis yang menentukan pola berpikir, merasakan, dan bertindak, yaitu individualitas, pribadi, dan sosial seseorang. Pembentukan kepribadian adalah proses bertahap, kompleks, dan unik untuk setiap individu. Istilah ini digunakan dalam bahasa sehari-hari berarti semua unggulan dari seseorang, sehingga kita dapat mengatakan bahwa seseorang memiliki tidak ada kepribadian. Yang kedua, ada faktor-faktor penentu kepribadian. Pertama, faktor keturunan. Terdapat 3 dasar penelitian berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian. Dasar pertama terfokus pada penyokong genetis dan perilaku dan temperamen anak-anak. Dasar kedua berfokus pada anak-anak yang dipisahkan sejak lahir. Dasar ketiga meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Penelitian terhadap anak-anak memberikan dukungan yang kuat terhadap pengaruh dari faktor keturunan. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, perasaan takut, agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetik bawaan. Temuan ini mengemukakan bahwa beberapa sifat kepribadian mungkin dihasilkan dari kode genetis sama yang mempengaruhi faktor-faktor seperti tinggi badan dan warna rambut. Dukungan tambahan terhadap pentingnya faktor keturunan dapat ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai kepuasan kerja individual. Kepuasan kerja individual ternyata relatif stabil dari waktu ke waktu. Hasil ini konsisten dengan apa yang Anda harapkan jika kepuasan ditemukan oleh sesuatu yang menjadi bawaan dalam diri seseorang bila dibandingkan dengan faktor lingkungan luar. Faktanya, penelitian telah menemukan bahwa anak-anak kembar identik yang dibesarkan secara terpisah memiliki tingkat kepuasan kerja yang sama, meskipun pekerjaan mereka sama sekali berbeda. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan, di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Ada cara lain di mana lingkungan relevan untuk membentuk kepribadian.
Kepribadian seseorang meskipun pada umumnya stabil dan konsisten dapat berubah tergantung pada situasi yang dihadapinya. Meskipun kita belum mampu mengembangkan pola klasifikasi yang akurat untuk situasi-situasi ini, pertimbangan yang seksama mengenai argumen-argumen yang mendukung faktor keturunan maupun lingkungan sebagai penentu utama dari kepribadian seseorang yang mendorong kesimpulan bahwa keduanya adalah penting. Faktor keturunan adalah membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuh kita ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya Christina Manembu dengan NIM 1906110225 kelas 4B1 Manajemen Universitas Samratulangi akan menjelaskan tentang sifat-sifat kepribadian. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seseorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik tersebut ketika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Mengapa sifat-sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat perhatian cukup besar? Jawabannya adalah para peneliti telah lama meyakini bahwa sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan memandu keputusan pengembangan karir. Terdapat sejumlah upaya awal untuk mengidentifikasi sifat-sifat utama yang mengatur perilaku, akan tetapi seringnya upaya ini sekedar menghasilkan daftar panjang sifat yang sulit untuk digeneralisasikan dan hanya memberikan sedikit bimbingan praktis para pembuat organisasional. Dua pengecualian adalah Myers-Briggs Type Indicator dan model 5 besar. Yang pertama, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan. Instrumen penilaian berisi 100 pertanyaan mengenai bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan dalam tes tersebut, individu diklasifikasikan ke dalam karakteristik berikut. Yang pertama, extrovert versus introvert. Individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul dan tegas. Sedangkan individu dengan karakteristik introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam atau pemalu. Yang kedua, sensitif versus intuitif. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran umum. Kemudian, pemikiran versus perasa. Individu yang termasuk dalam karakteristik pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang kemudian, memahami versus menilai. Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan individu dengan karakteristik menilai cenderung lebih fleksibel. Klasifikasi tersebut kemudian dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian. Untuk mengilustrasikan hal ini, kita akan mengambil contoh orang-orang INTJ adalah visioner. Mereka biasanya memiliki ide orisinil dan dorongan yang kuat untuk mewujudkan ide dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Orang-orang STJ adalah organisator. Mereka cenderung realistis, logis, analitis, dan tegas, serta memiliki jiwa pebisnis atau mekanik alami. Tipe ENTP atau adalah konseptor. Mereka cenderung inovatif, individualistis, cakap, dan tertarik dengan ide-ide wirausaha. Kemudian model 5 besar. MBTI mungkin kurang memiliki bukti penelitian yang valid, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada model 5 faktor kepribadian yang biasanya disebut model 5 besar atau Big Five model. Faktor-faktor 5 besar mencakup yang pertama ekstraversi atau extraversion. Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Individu
Individu yang memiliki sifat ekstraversi cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat introvert cenderung suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Kemudian mudah akur atau mudah bersepakat atau agreeableness. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu ini sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat dan penuh kepercayaan. Sementara itu, individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap dingin, tidak ramah dan suka menentang. Yang ketiga, sifat berhati-hati atau conscientiousness. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang sangat berhati-hati adalah individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan sebaliknya, individu dengan sifat berhati-hati yang rendah cenderung mudah bingung, tidak teratur, dan tidak bisa diandalkan. Kemudian, stabilitas ekonomi atau emotional stability sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu neurosis. Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan yang mempunyai stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian teguh. Sementara itu, individu dengan stabilitas emosi yang negatif cenderung mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Dan yang terakhir, terbuka terhadap hal-hal baru atau openness to experience. Dimensi ini merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan individu berdasarkan minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Individu yang sangat terbuka cenderung kreatif, tapi tahu dan sensitif terhadap hal yang bersifat seni. Sebaliknya, mereka yang tidak terbuka cenderung memiliki sifat konvensional dan merasa nyaman dengan hal yang dibandingkan dengan individu dengan karakteristik introvert. Individu yang ekstrovert cenderung lebih bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Mereka biasanya memiliki lebih banyak teman dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan individu yang introvert. Hai, perkenalkan nama saya Lisa Deborah Panto dengan NIM 19061110213. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai menilai kepribadian. Alasan yang paling penting mengapa manajer itu perlu mengetahui cara menilai kepribadian itu sendiri adalah karena penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian itu sangat berguna dalam keputusan perekrutan itu tersebut. Adapun juga 3 cara utama yang paling umum untuk digunakan dalam menilai kepribadian tersebut adalah yang pertama, survei mandiri. Survei mandiri itu adalah cara yang paling umum yang digunakan untuk menilai kepribadian tersebut. Yang kedua, survei peringkat oleh pengamat. Survei peringkat ini adalah suatu penilaian kebebasan untuk menilai kepribadian. Dan yang terakhir, ukuran proyeksi. Beberapa contoh ukuran proyeksi adalah Rorschach-Imbol Test dan The Thematic Operation Test atau disingkat TAT. Selanjutnya, sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi yang terdiri dari yang pertama, sifat evaluasi inti diri. Perspektif diri ini merupakan konsep utama atau konsep dari evaluasi inti diri tersebut. Evaluasi inti diri ini adalah seseorang individu yang ditentukan oleh 2 elemen utama. Yang pertama, harga diri, dan yang kedua, locus kendali. Kedua, Machiavellianisme. Karakter kepribadian ini berasal dari nama Nicola Machiavelli, penulis pada abad yang ke-16 tentang cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan itu sendiri. Yang ketiga, pemantauan diri. Pemantauan diri ini merujuk kepada kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal.
Keempat, pengambilan resiko. Kecenderungan untuk mengambil atau menghindari resiko tersebut telah terbukti berpengaruh terhadap beberapa lama waktu yang dibutuhkan manajer untuk membuat suatu keputusan tersebut dan beberapa banyak informasi yang mereka butuhkan sebelum membuat pilihan tersebut. Selanjutnya, seseorang dalam berjumlah terus menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Bila harus melakukannya, melawan upaya-upaya menentang dari individu atau hal lain. Karakteristik tipe A adalah: yang pertama, selalu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat. Yang kedua, merasa tidak sabaran. Dan yang ketiga, berusaha keras untuk memikirkan atau melakukan dua hal atau lebih pada saat bersamaan. Dan yang keempat, tidak dapat menikmati waktu luang. Dan yang kelima, terobsesi dengan angka-angka mengukur keberhasilan dalam bentuk jumlah hal yang bisa mereka peroleh. Beda dengan kepribadian tipe A adalah tipe B yang benar-benar berlawanan. Tipe B jarang tergoda oleh keinginan untuk mendapatkan sejumlah hal yang terus meningkat atau berpartisipasi dalam selalu berangkaian peristiwa yang terus berkembang dengan jumlah waktu yang kurang. Karakteristik tipe B adalah: yang pertama, tidak pernah mengalami keterdesakan waktu atau ketidaksabaran. Dan yang kedua, merasa tidak perlu memperlihatkan atau mendiskusikan pencapaian maupun prestasi. Perkenalkan, nama saya Regina Tomimbio dengan NIM 16061102044. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai kerja dominan dalam berbagai angkatan kerja. Kelompok yang pertama yaitu veteran, memasuki angkatan kerja 1950 atau awal tahun 1960-an. Perkiraan usia sekarang 60 tahun ke atas. Nilai-nilai kerja dominan: pekerja keras, patuh, setia kepada organisasi. Yang kedua, boomer, memasuki angkatan kerja 1965 sampai dengan 1985. Perkiraan usia sekarang 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Nilai-nilai kerja dominan: sukses, pencapaian prestasi, ambisi, tidak menyukai otoritas, setia kepada karir. Yang ketiga, generasi X, memasuki angkatan kerja tahun 1985 sampai dengan 2000. Perkiraan usia sekarang 25 sampai 40 tahun. Nilai-nilai kerja dominan: keseimbangan pekerjaan atau kehidupan, berorientasi tim, tidak menyukai peraturan, setia kepada hubungan. Yang keempat, Nexter, memasuki angkatan kerja 2000 sampai dengan sekarang. Perkiraan usia sekarang di bawah 25 tahun. Nilai-nilai kerja dominan: percaya diri, keberhasilan finansial, mengandalkan diri sendiri namun berorientasi tim, setia kepada diri sendiri dan hubungan. Selama pertengahan tahun 1970-an, peringkat manajerial didominasi oleh para veteran yang setia terhadap para pemberi kerja mereka. Ketika dihadapkan pada dilema etika, keputusan mereka dibuat menurut apa yang paling baik untuk organisasi mereka. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1970-an, generasi boomer naik ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pada awal tahun 1990-an, sebagian besar posisi manajemen menengah dan puncak dalam organisasi bisnis dipegang oleh boomers. Di saat boomers naik ke puncak, generasi X sedang bergerak menuju celah-celah manajemen menengah dan dengan segera akan naik ke manajemen puncak. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seorang selama masa hidupnya. Nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Nilai lintas kultur. Kerangka Hofstede untuk menilai kultur, salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menganalisa variasi kultur, dibuat pada akhir tahun 1970-an oleh Gert Hofstede.
Ia menemukan bahwa manajer dan karyawan memiliki 5 dimensi nilai kultur nasional yang berbeda-beda, dan kelimanya didefinisikan sebagai berikut. A. Jarak kekuasaan atau power distance, tingkatan di mana individu dalam suatu negara setuju bahwa kekuatan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak sama. Peringkat yang tinggi atas jarak kekuasaan berarti bahwa ketidaksamaan kekuatan dan kekayaan yang besar ada dan ditoleransi dalam kultur tersebut. B. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkatan di mana individu lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok dan menjunjung tinggi hak-hak individual. Kolektivisme menekankan kerangka sosial yang kuat di mana individu mengharap individu lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. C. Maskulinitas versus feminitas. Penilaian maskulinitas yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat peran yang terpisah untuk pria dan wanita, dengan pria yang mendominasi masyarakat. Penilaian feminitas yang tinggi berarti bahwa terdapat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita. Dalam kultur ini, wanita diperlakukan sama dengan pria dalam segala aspek kehidupan masyarakat. D. Penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan situasi tidak terstruktur. Dalam kultur di mana tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi, individu memiliki tingkat kekhawatiran yang juga tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas. E. Orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek atau long term orientation versus short term orientation. Individu dalam kultur orientasi jangka panjang melihat ke masa depan dan menghargai penghematan, ketukunan, dan tradisi. Sementara itu, individu dalam kultur orientasi jangka pendek menghargai masa kini, perubahan diterima dengan lebih siap, dan komitmen tidak mewakili halangan-halangan menuju perubahan. Kerangka GLOBE untuk menilai kultur. Program Penelitian Global Leadership and Organization Behavior Effectiveness atau disebut dengan GLOBE adalah sebuah penyelidikan lintas kultural mengenai kepemimpinan dan kultur nasional yang terus-menerus dilakukan dimulai pada tahun 1993. Tim GLOBE mengidentifikasikan 9 dimensi dalam kultur nasional yang saling berbeda. Yang pertama, ketegasan, yang kedua, orientasi masa depan, yang ketiga, perbedaan gender, yang keempat, penghindaran ketidakpastian, yang kelima, jarak kekuasaan, 6. Individualisme atau kolektivisme, yang ketujuh, kolektivisme dalam kelompok, yang kedelapan, orientasi kinerja, yang kesembilan, orientasi kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Elni Glory Rory, NIM 1906 110242 dari kelas 4B1 Manajemen. Individualisme atau kolektivisme sebagai tingkatan sampai mana individu didorong oleh situasi-situasi sosial untuk bergabung dalam kelompok-kelompok atau organisasi dan masyarakat. Kolektivisme dalam kelompok berlawanan dengan berfokus pada institusi sosial. Dimensi ini mencakup hal luas dari bagaimana anggota suatu institusi sosial merasa bangga atas keanggotaannya dalam berkelompok kecil. Orientasi kinerja. Hal ini merujuk pada tingkatan sampai mana suatu masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya atas peningkatan prestasi dan keunggulan. Orientasi kemanusiaan. Hal ini didefinisikan sebagai tingkatan sampai mana suatu masyarakat mendorong dan menghargai individu untuk bersikap adil, altruitis, atau mendahulukan kepentingan individu lain, murah hati, perhatian, dan baik terhadap yang lain. Implikasi terhadap PO. PO telah menjadi sebuah disiplin ilmu global dan konsep-konsepnya harus mencerminkan nilai-nilai kultural yang berbeda dari individu di negara-negara yang berbeda.
Untungnya terdapat banyak penelitian yang telah diterbitkan selama beberapa tahun terakhir yang memungkinkan kita untuk menentukan di mana konsep PO dapat diterapkan secara universal pada seluruh kultur dan di mana konsep-konsep tersebut tidak dapat diterapkan. Menghubungkan kepribadian dan nilai seseorang individu dengan tempat kerja atau kesesuaian individu pekerjaan. Memadankan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian merupakan pernyataan terbaik dalam teori kesesuaian kepribadian pekerjaan atau Personality Job Fit Theory milik John Holland. Teori ini didasarkan pada pendapat tentang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seseorang individu dengan pekerjaan. Holland menghadirkan 6 tipe kepribadian dan mengemukakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan satu posisi bergantung pada tingkat sampai mana individu secara berhasil mencocokkan kepribadian mereka dengan suatu pekerjaan. Jenis karakteristik kepribadian pekerjaan yang kongruen. Kepribadian. Yang pertama itu ada realistis. Lebih menyukai aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Yang kedua, investigatif. Lebih menyukai aktivitas yang melibatkan proses berpikir, berorganisasi, dan memahami. Yang ketiga, sosial. Lebih menyukai aktivitas sosial seperti membantu dan mengarahkan orang lain. Yang keempat, konvensional. Lebih menyukai aktivitas yang diatur oleh peraturan, rapi, dan tidak ambigu. Yang kelima, giat. Lebih menyukai aktivitas verbal, di mana terdapat banyak peluang untuk mempengaruhi orang lain dan memperoleh kekuasaan. Yang terakhir, artistik. Lebih menyukai aktivitas ambigu dan tidak sistematis, memungkinkan ekspresi yang kreatif. Contohnya, pemalu, sungguh-sungguh, gigih, stabil, mudah menyesuaikan diri, praktis, tidak dibuat-buat, ingin tahu, bebas, suka bergaul, ramah, kooperatif, pengertian, patuh, efisien, praktis, tidak imajinatif, tidak fleksibel, percaya diri, ambisius, energetik, mendominasi, imajinatif, tidak suka bekerja di bawah aturan, idealistis, emosional, tidak praktis. Pekerjaannya adalah mekanik, operator alat bor, pekerjaan perakitan, petani, ahli biologi, ahli ekonomi, ahli matematika, dan pembawa berita. Pekerjaan sosial, guru, konselor, psikolog klinis, akuntan, manajer perusahaan, kasir bank, juru tulis, pengacara, agen real estate, humas, manajer bisnis kecil, pelukis, musisi, penulis, dan desainer interior. Seorang realistis yang melakukan pekerjaan sosial berada dalam situasi yang sangat tidak sesuai. Poin-poin utama dari model ini ada 3. Yang pertama, terdapat perbedaan intrinsik dalam hal kepribadian di antara para individu. Yang kedua, terdapat jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, sesuai dengan kepribadian mereka harus merasa lebih nyaman dan berkemungkinan lebih sedikit untuk mengundurkan diri bila dibandingkan individu yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Kesesuaian individu organisasi. Kesesuaian individu organisasi pada dasarnya memperlihatkan bahwa individu meninggalkan organisasi-organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Mengikuti pedoman ini pada saat melakukan perekrutan seharusnya dapat membantu kita memilih karyawan yang sesuai dengan kultur organisasi yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan perputaran karyawan yang lebih rendah. Penelitian terhadap kesesuaian individu organisasi juga menelaah nilai individu dan apakah hal tersebut sesuai dengan kultur organisasi. Kesesuaian antara nilai karyawan dengan kultur organisasi mereka menjadi dasar kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah. Terima kasih.